Ya, ini kita mau mulai dengan market hari ini berarti watchlist ya. Kita kira-kira bisa watchlist saham-saham apa saja di 1 minggu ke depan ya. Sebenarnya agak-agak telat sih, tapi saya udah memberikan beberapa watchlist ya ke grup ya, kalau nggak salah di grup tele ya. Teman-teman mungkin melihat ada 3 sektor ya yang hari Rabu saya ada posting di grup ya, termasuk hari ini juga ya. Konstruksi, terus habis itu properti sama media ya, media. Media ini sebenarnya sudah sempat kita bahas untuk menjadi watchlist kita di minggu yang lalu ya, di hari Kamis ya. Terus habis itu ada basic material. Jadi yang mungkin yang BRPT lah, yang di basic material. Jadi mungkin ada termasuk di semen juga segala macam. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Nah, kita lihat dulu untuk yang IHSG-nya. IHSG, teman-teman lihat dia. Saya mungkin akan membahas sedikit ya, tapi nanti di hari Sabtu kita akan bahas lebih banyak ya. Teman-teman bisa lihat di sini IHSG ya. Mulai ada terjadi perubahan perilaku ya, perilaku IHSG. Teman-teman lihat. Di sini kan adalah sideways-nya dia kan, dari bulan Oktober sampai hari ini. Berarti ini udah cukup lama loh. Dari Oktober sampai hari ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari candle-candlenya, ini kan dia naik ya, habis itu sempat turun, naik, turun ya kan? Nah, terus habis ini sempat naik, terus sempat turun. Nah, coba teman-teman lihat di sebelah sini. Yang di pojok, yang di ujung sini. Ya, apa yang berubah dari sana? Yang berubah dari sana adalah teman-teman lihat candle yang gede selama di periode sideways ini di mana? Candle yang besarnya. Candle yang besarnya itu terjadi di sini sama paling gede di sini. Betul ya? Dia berusaha untuk menembus tapi akhirnya nggak jadi. Nggak berhasil kan? Kemudian turun kembali. Terus naik lagi. Lihat, ini dominasi sudah menjadi candle-candle apa, dan candle hijaunya itu sudah menjadi lebih besar dibandingkan dengan kenaikan di sini, ya kan? Kenaikan di sini masih ada dominasi merahnya, ya. Tetapi pas kenaikan di sini sudah lebih banyak yang hijau, benar ya? Sudah banyak yang hijau. Apalagi kalau yang di sini itu malah ada satu candle hijau yang paling besar. Oke? Ini sudah mulai ada terjadi perubahan perilaku. Artinya apa? Artinya ada peluang indeks harga saham gabungan untuk nembus resisten trendline ini. Ini trendline ya udah dites berapa kali ya, dan kalau sebuah trendline, sebuah resisten atau support yang dites berkali-kali, itu bukan berarti ini akan menjadi sebuah support atau resisten yang kuat ya. Ini masih ingat ya, ini sebenarnya dasar banget kan dari price action ya. Nah, kalau dia udah bukan sesuatu yang kuat ya, bisa jadi ada ya peluang-peluang tertentu ini akan ditembus, oke? Dan teman-teman lihat di bawah, ini kan dia sempat ke bawah, ini sudah tidak sempat ke bawah, ini malah di bawahnya adalah shadow, oke? Apa artinya itu? Artinya ada kekuatan sebenarnya atau demand yang sudah mulai muncul di sini. Kita nggak tahu apakah benar ada sudah terjadi akumulasi atau apa gitu ya, atau sebenarnya cuman untuk membuat euforia ya menghadapi ancaman yang ada ya. Terus habis itu mereka berusaha untuk keluar barang kan, mau nggak mau mereka harus membuat euforia nih. Kalau nggak retail nggak ikut ya, jadi harus ada sebuah euforia kalau benar dia akan melakukan distribusi. Secara tren ya, secara tren besarnya untuk indeks harga saham gabungan ini kita masih melihat dia masih di dalam area distribusi ya. Secara tren besarnya ini kita masih melihat IHSG masih dalam tren distribusi ya. Nah, kalau dia masih dalam tren distribusi, artinya memang harusnya ada peluang di mana kalau di yang saya sebut sebagai price cycle ya. Di price cycle ada satu namanya titik yang namanya uptrust, ada satunya lagi adalah utat. Ya, uptrust, utat. Nah, ini sedang kita tunggu sebenarnya. Yang kita lebih tunggu lagi adalah di mana titik yang menunjukkan sign of weakness-nya ya. Jadi kalau di Indonesia kan jadi
ya titik lemahnya lah. Pokoknya kalau dia udah mencapai itu ya kita tahu bahwa dia akan terus turun ya. Jadi area penting kita untuk saat ini adalah dua titik ini nih. Satu di 6.750 ya. Jadi di titik high yang pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah all time high-nya indeks harga saham gabungan 6.750. Kemudian di titik low-nya dari sideways ini di sekitar 6.480. Jadi kalau weakness-nya kita lihat adalah pada saat mungkin dia naik kemudian dia turun kembali. Ya, penurunan dari indeks harga saham gabungan itu sebenarnya bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Tapi memang mereka price in untuk ancaman yang mungkin akan terjadi, ya kan? Nah, kalau lihat dari saat ini, kalau sampai dia breakout, kemudian menuju ke target kita di sekitar 7.000 ya. Target kita kalau misalnya dia breakout dan menuju ke sana, yang kita lakukan sekali lagi adalah ambil kalau ada peluang, ya ambil kalau ada peluang, tetapi tetap ketat di dalam risk management kita. Ya, tetap ketat dalam risk management. Jadi ambil peluang-peluang yang ada, tetapi ketat di manajemen risikonya. Ya, oke. Nah, kita lihat beberapa watchlist-nya kita. Yang pertama adalah, teman-teman mungkin tahu ada sentimen ibu kota negara ya. Jadi ini ada katalis-katalis yang mungkin kita bisa perhatikan. Satu adalah sentimen ibu kota negara. Yang kedua adalah sentimen diperpanjangnya pajak PPNBM untuk perumahan, untuk properti ya. Kemudian diperpanjang juga PPNBM untuk sektor industri, terutama untuk mobil. Ya. Nah, jadi ini adalah sentimen yang mungkin akan menguat di minggu depan. Termasuk sekarang sebenarnya udah pada pricing in ya. Jadi 3 sentimen inilah ya teman-teman lihat ya. Pertama adalah soal properti. Itu ada perpanjangan pajak PPNBM-nya. Terus kemudian untuk sektor otomotif itu juga ada perpanjangan PPNBM-nya. Kemudian yang ketiga adalah soal ibu kota negara. Ibu kota negara kelihatannya udah cukup serius ya. Kalau berita terakhir mungkin berita itu juga saya sempat posting di tele. Teman-teman mungkin udah bisa lihat ya. Sudah ada timeline di situ yang ditegaskan oleh Menteri PUPR ya. Menteri PUPR bilang kalau pembangunan fisik akan berjalan di semester 1. Ya, karena apa? Mereka harus mulai dengan anggaran. Anggarannya kelihatannya itu udah tugasnya Menteri Keuangan kan. Jadi dia akan menyiapkan pos-pos anggarannya. Kemudian setelah ada anggaran, ada pengadaan barang. Jadi ada lelangnya. Jadi lelang, kalau lelang itu ada sekitar 50-60 harian. Ya, jadi artinya ya kalau 50-60 harian berarti 2 bulan ya. 2 bulan dari sekarang berarti Maret. Maret berarti udah harus akan ada pengadaan barang di lokasi. Nah, kalau udah ada pengadaan barang, berarti harusnya udah akan ada lelang siapa-siapa yang memenangkan proyek. Ya, siapa yang membangun istana, gedung DPR, dan lain sebagainya. Itu pasti udah akan ada pengumumannya. Lelangnya pasti sudah akan mulai dibentuk ya. Nah, teman-teman, kita nggak mungkin menunggu berita itu keluar baru kita melakukan pembelian terhadap saham-sahamnya kan. Kita harus melakukan pricing in. Ingat loh ya, teori Dawes mengatakan bahwa price discount everything. Jadi kalau seandainya nanti beritanya keluar, harganya biasanya udah price in. Harganya biasanya udah sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh pasar. Ya itu hanya itu aja yang teman-teman lakukan. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang untuk bisa mengejar sentimen-sentimen itu? Ya lihat teknikalnya. Begitu teknikalnya memenuhi syarat dan ketentuan trading system kita, buy. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat dari sentimen itu aja ya, dari katalis-katalis seperti itu, maka kita pertama adalah kita lihat konstruksi ya. Konstruksi yang pertama kita lihat adalah PTPP. Udah pasti ya. Ya, ini adalah saham-saham pilihannya kita lah ya. Nah, ini kayak PTPP, ini sebenarnya udah mulai ya. Kalau misalnya kemarin saya pas saya kasih itu ada di sekitar ini. Jadi kalau dia breakout dari box ini kan sebenarnya udah kita ikut ya di sini ya. Nah, hari ini sebenarnya masih ada kesempatan kan buat ikut ya. Pas dia breakout EMA 20, mungkin teman-teman kalau misalnya udah buy ya udah tinggal kita ikutin trend ya. Tapi kalau yang belum, teman-teman masih bisa tunggu dia breakout 1065 nih. Kalau dia 1065 dia breakout, teman-teman masih bisa ambil di situ atau dia pullback kembali retest. Ya, retest mungkin ke daerah sini.
Ini daerahnya mungkin sekitar berapa nih? 940. Jadi artinya jangan mengejar saham-saham yang sudah lari. Ya ini kan udah termasuk lari ya. Ya jadi teman-teman harus punya di mana tempat-tempat saya anggap itu adalah low risk-nya. Jadi area-area kunci yang teman-teman harus lihat. Ya, jadi misalnya contoh ya, ini kayak ini kalau dia breakout 1065, nah itu teman-teman baru masuk. Lah saya ketinggalan dong. Dari 1000 ke 65, nggak ada istilah ketinggalan teman-teman. Ya nggak ada istilah ketinggalan. Yang ada itu adalah kita selalu memperhitungkan resiko kita di mana. Kalau teman-teman buy ini di breakout, kan kita bisa taruh stop loss kita di bawah situ. Kalau teman-teman buy sekarang, stop lossnya mana? Di sini. Jauh kan? Ini kalau misalnya saya taruh stop loss di sini, itu 900. Sekarang udah di 995. Itu turunnya 100. Ya itu jelas udah terlalu jauh ya. Sedangkan naiknya paling cuma sampai ke 1065. Kalau di sini terus dia turun, ya teman-teman ya pasti risk rewardnya sangat-sangat kecil ya. Ya kan, ini pasti nggak layak banget untuk kita trading kan, walaupun itu swing. Beda kalau misalnya teman-teman ngambil pada saat di bawah sini nih. Pada saat dia breakout ya dari 945, kalau kita trading sampai ke 1065, kita mungkin stop lossnya taruh di bawah-bawahnya 905. Itu kan kecil banget ya. Bener ya. Ini risknya kalau teman-teman ambil di bawah, ini risknya, ini rewardnya. Kalau teman-teman ambil daerah sini, ambil daerah sekarang, ini rewardnya, risknya itu di bawah sini nih. Jauh lebih gede kan? Nah, itu tidak kita lakukan. Oke? Itu PTPP. Jadi teman-teman udah mulai siapin lah trading plan. Kalau misalnya tidak berhasil ikut yang di bawah, nah saya harus ikut di mana ya? Silakan siapin trading plan-nya. Termasuk di dalamnya adalah Wika. Jadi ini adalah saham-saham yang pilihannya kita memang ada di indeksnya Minds Trading Institute ya. Nah, Wika ini juga saya udah sempat share ya, chartnya itu di grup tele ya. Nah, hari ini dia kebetulan dia break. Nah, kalau dia udah break, apa yang kita lakukan? Sebenarnya ini masih bisa kita tunggu. Ini kalau teman-teman lihat di sini, itu masih ada satu area resisten kan di sana kan. Kenapa? Karena dari base ini. Ya, dia masih ada satu resisten di situ. Bisa saja, jadi nggak perlu buru-buru ya. Besok dia retest ke sini, kemudian dia ini ya tes resisten, kemudian dia retest lagi ke bawah. Bisa, sangat bisa. Jadi otomatis teman-teman buy-nya itu adalah pada saat dia breakout 1175 atau pada saat dia retest balik ke arah trendline. Ya itu pilihan teman-teman. Ya kalau enggak ya berarti harusnya hari ini teman-teman udah mulai ambil. Jadi pada saat dia breakout teman-teman ambil kan. Nah tinggal ya kalau mau cicil lagi ya pada saat dia breakout ini atau pada saat dia retest. Ya, itu untuk Wika. Kemudian ada namanya Adikarya ya. Nah, Adikarya mungkin masih bisa menunggu nih. Ya, dia ada satu area di sekitar 885 atau sekitar 900 itu kalau dia breakout mungkin ya, mungkin dia masih teman-teman bisa melakukan cicilan satu di sini, dia breakout, mungkin dia masih retest lagi ke support ini, baru mungkin naik lagi ya, mungkin seperti itu. Jadi ya teman-teman tinggal siapkan skenario-nya. Jadi saya harus ikut dengan trading plan-nya seperti apa. Tapi ya insight-nya ya kurang lebih ada di konstruksi ini. Ya ini memang udah di penurunannya juga kelihatannya udah mulai terbatas. Yang mungkin lebih kelihatan lagi penurunannya udah sangat terbatas adalah WSKT. Ini saham underdog ya. Saham ini kan teman-teman tahu ya utangnya paling gede ya, utangnya luar biasa, anak perusahaannya malah default kan, gagal bayar segala macam. Makanya dia ini ada underdog. Tetapi kalau ngelihat dari volume yang ada, ini volume ya. Artinya gini, candle ini bisa aja dibentuk. Candle ini bisa aja bohong. Ya. Bisa aja dimanipulasi. Tetapi volume ini nggak bohong, ya, nggak bohong. WSKT ini pernah saya mention juga waktu dia di sini. Ya, betul ya. Kenapa? Karena volume ini. Tapi ternyata dia masih turun ke bawah lagi. Nah, ini manipulasi yang dilakukan oleh market kan. Pada saat dia turun, nah kita lihat pada saat kenaikannya, volumenya mulai naik lagi. Termasuk hari ini, volumenya naik. Jadi kalau di tele kan saya udah sempat kotakin kan. Artinya ini ada sesuatu di situ. Ini ada something di situ. Dia masuk ke LQ45, masuk ke IDX 20, IDX 30, WSKT loh. Ya, bisa masuk ke situ. Kenapa?
Ya kenapa? Teman-teman mesti bertanya di situ. Walaupun dia underdog ya, walaupun secara fundamental ini sebenarnya tidak mungkin kita ambil. Dan di indeks kita juga nggak ada. Kalau teman-teman mau jauh aman memang PTPP dan Wika. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman pilih yang underdog begini, artinya teman-teman tahu bahwa ini harus ketat sekali dalam risk manajemennya. Jadi kalau teman-teman tidak ketat dengan risk manajemennya, atau mungkin ya kayak apa masuk tanpa trading plan, nggak ada babi bu, nggak ada rencana apa-apa ya, nah, itu mungkin akan terlalu resiko. Kenapa ya? Karena fundamentalnya. Jadi kalau market tiba-tiba memburuk ya ini mungkin adalah saham yang akan dilepas pertama. Ya kenapa ya? Karena memang sahamnya paling jelek kan, ya kan? Ya ini untuk konstruksi. Kemudian yang kedua adalah untuk properti. Jadi properti teman-teman pilihan kita adalah di BSDE. Ya udah pasti market cap-nya. Kenapa? Karena dari konstruksi itu semuanya hampir boleh dibilang sudah nyungsep ke arah support ya. Kalau teman-teman lihat di sektoralnya nih. Ya ini udah nyungsep ke support. Ini udah nyungsep lagi, lihat nggak? Ya dari atas ini nyungsep lagi kan? Ya, nah dia udah di area-area sekitar support. Kita cuma tinggal menunggu aja dia bisa break nggak ke atas 737 ini. Kalau dia bisa break, berarti sequelnya udah mulai akan ada, seenggak-enggaknya mulai ada sinyal-sinyal pembalikan arah ya dari properti. Apakah dari ibu kota negara sentimennya, apakah dari perpanjangan PPNBM ya sentimennya, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas adalah laporan keuangan dari properti-properti di tahun 2021 itu cukup bagus. Nah, kalau pajak PPNBM itu diperpanjang, harusnya itu juga akan membuat laporan keuangan properti minimal nggak turun-turun banget, gitu ya. Nah, jadi itu yang kita lihat ya. Jadi ini yang properti. Jadi pilihannya kita adalah di BSDE. BSDE waktu itu kita sempat nunggu di sekitar 885. Cuman kan nggak berani ambil. Ya nggak berani ambil. Kenapa? Karena memang kita nggak punya teknik untuk bottom fishing segala macam ya. Jadi kita mesti menunggu sinyalnya. Nah, konfirmasinya adalah kemarin. Di mana Sri Mulyani bilang kan udah ada perpanjangan terhadap beberapa pajak ya, ada beberapa pajak. Salah satunya adalah yaitu pajak pertambahan nilai atau PPNBM ya untuk ini ya, untuk perumahan, untuk properti. Walaupun memang belum sempat diumumkan, tetapi itu sudah mendapatkan nomor untuk diundangkan kan. Kalau dia udah mendapatkan jadi udah ada peraturan menterinya, tinggal diumumkan aja. Nah, kita nggak tahu diumumkannya kapan. Tetapi yang pasti adalah market sudah mulai price in untuk properti ya. Kalau kita lihat ya, ini kalau untuk Bumi Serpong Damai BSDE ya, ini udah mulai kan. Ini hari ini sebenarnya udah cukup memberikan kita sinyal, walaupun mungkin belum break EMA 20 ya. Nah, yang selanjutnya mungkin yang lebih solid ya kenaikannya itu adalah CTRA. Ya, CTRA teman-teman lihat ya. CTRA dia udah lebih solid naiknya. Jadi udah bodinya udah full. Sedangkan di BSDE kan masih punya shadow di atas bawah kan. Terutama yang shadow atas lah. Atas berarti kan memang ada kenaikan, terus habis itu masih ada taking profit di situ. Jadi masih belum terlalu aman-aman banget ya. Tetapi untuk CTRA hari ini candle-nya cukup solid ya, walaupun masih nyisain sebuah sedikit aja shadow di situ. Nah, teman-teman kalau misalnya mau memastikan gue ikut apa enggak ya. Nah, teman-teman masih bisa lihat di sekitar 970 kalau dia bisa break dan stay di atas ya. Stay di atas harganya, nah, itu adalah peluang untuk teman-teman masuk. Lebih baik lagi kalau misalnya dia bisa best kayak gini ya. Sebelum melanjutkan trennya, itu akan jauh lebih baik. Ya, ini untuk properti. Terus habis itu ada satu lagi Sumarekon ya, SMRA. Ini kalau dia udah jalan, kalau dia udah memberikan respon yang cukup positif terhadap keputusan perpanjangan PPNBM itu, ya artinya teman-teman incar dulu yang namanya big cap-nya. Incar dulu yang namanya market leader-nya. Kenapa ya? Karena memang teman-teman lihat sendiri tadi sektor properti kan semua itu nyungsep. Kalau nyungsep berarti semuanya ada di sekitar support. Ya,
sekitar support. Nah, oleh sebab itu ya cari yang bagus-bagus dulu. Incar yang bagus-bagus dulu. Ya, kalau itu sudah mungkin udah price in, udah mulai ada di tempat yang mungkin dia udah bikin base, atau mungkin dia udah akan beristirahat di situ ya. Teman-teman mau pindah ke second liner, yaitu baru teman-teman tentukan kemudian ya. Tetapi kalau lihat dari indeksnya, indeks properti itu kan udah di sekitar bottom ya, udah sekitar bottom kan. Nah, kalau dia punya sinyal pembalikan arah, cari dulu market leadernya ya, cari dulu market leadernya. Oke. Kemudian kita lihat beberapa second liner ya, beberapa second liner. Misalnya contoh kayak Alam Sutra. Alam Sutra kan sempat dijadikan proyek percontohan untuk ibu kota negara ya, selain BSDE ya. Oke, nah jadi ini juga teman-teman bisa perhatikan, selama dia bisa stay di atas 148, itu sebenarnya sebuah sinyal yang bagus juga untuk teman-teman lirik ya, untuk Alam Sutra. Nah, ini juga mungkin dia kayaknya sih tidak punya kompleks tidak punya perumahan ya di sekitar Kalimantan ya, yang ada mungkin APLN, betul ya. Ya. Tapi ini sentimennya positif ke dia karena ya tadi ya, dia sempat dijadikan salah satu apa itu namanya, proyek contoh ya, proyek contoh untuk pembangunan di ibu kota negara. Mungkin dia akan dibangun, kan memang 80% ya, 80% dari total keseluruhan lahan ibu kota negara itu akan dijadikan hutan ya kan. Nah, jadi ya teman-teman kalau misalnya pernah ke Alam Sutra ya, teman-teman tahu lah ya, itu pasti memang wilayahnya udah rindang banget ya, hutan di mana-mana kan. Bukan hutan, maksudnya pohon di mana-mana kan. Nah, jadi itu menjadi sebuah proyek untuk ibu kota negara. Nah, katalis ini apakah benar-benar akan nyentuh sampai ke membuat si saham ini sampai ke sekitar sampai ke sekitar ini ya. Saya mungkin akan kalau misalnya teman-teman mau trading swing saja ya, itu paling sampai ke 167. Tapi kalau misalnya dia bisa breakout, ini bisa jadi trading stop teman-teman. Target saya paling cuma sampai ke 183. Ya, karena memang kita nggak lihat ya perannya benar-benar sampai ke ada bagian di pembangunan ibu kota negara, atau mungkin mendapatkan benefits dari si ibu kota negaranya sih, karena dia tidak ada lahan kan di ibu kota negara kan. Itu yang kita lihat. Tapi ini second liner. Jadi sekali lagi ya, jadi incar dulu market leadernya. Setelah market leadernya jenuh beli ya, teman-teman kalau misalnya mau pindah ya pindah ke second liner. Second liner itu ya pilihan kita adalah Alam Sutra, kemudian satunya lagi adalah APLN. Ya, jadi ya teman-teman tinggal watch. Saran saya tetap di market leader dulu ya, baru jenuh baru balik ke sini ya. Memang harganya sih ya cukup murah-murah lah ya, 100-an, sedangkan market leadernya kan rata-rata ada di 900 ya, 700 ya. Ya, bahkan udah mau 1000 kan. Tapi ya memang itu adalah pilihan. Sebenarnya sama aja sih, teman-teman mau beli dengan harga yang segini atau mungkin dengan harga yang lain, sebenarnya kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Karena mungkin paling lotnya kelihatannya sedikit sehingga kayaknya cuannya kok kayaknya lebih dikit ya. Sebenarnya enggak sih. Teman-teman lihatnya persentase, jangan lihat lihat angka uangnya. Kalau lihat dari persentase ya kurang lebih akan sama. Oke? Ya. Nah, kalau sentimen ibu kota negara ada, ya berarti kan harusnya turunannya juga ada. Nah, kalau kita lihat dari indeks sektoral untuk basic material, ya dia kan udah mulai itu ya, nih ya. Habis breakout kemudian dia retest ya. Benar ya? Nah, apakah ya sektor yang berhubungan dengan semen, saham-saham yang berhubungan semen ini kan harusnya ada pengaruhnya dong. Kan ibu kota negara mau bangun, propertinya pada bangkit ya. Ini harusnya akan ada sesuatu dong yang kira-kira bisa menggerakkan si sektor semen ini atau tidak ya. Nah, ini yang kita lihat ya dari INTP Indosemen ya. Teman-teman harus tunggu dia mengambil keputusan dulu. Jadi dia base ini nih ya, untuk ke bawah atau untuk ke atas. Ya itu ini ya. Jadi teman-teman harus bereaksi. Ingat, konfirmasi habis itu reaksi. Ya, jangan oke lah. Ini sentimennya kayaknya oke.
gua hajar aja. Itu namanya spekulasi. Ya, itu spekulasi. Makanya mungkin kalau teman-teman tanya ya, di trading saham itu bisa gambling nggak ya? Kayak mungkin di toko sebelah gitu ya. Itu bisa jadi jatuhnya gambling. Ya nggak usah bilang kalau toko sebelah cuma tebak naik dan turun. Kalau teman-teman tidak ada plan, teman-teman tidak ada analisa, tidak ada trading plan, hanya benar-benar cuman based on, oke, gua kayaknya dia naik. Ya, itu kan itu adalah salah satunya adalah gambling. Jadi nggak usah ngomong di toko sebelah. Kalau teman-teman melakukan sebuah hal tanpa ada perencanaan, termasuk trading saham ini, walaupun underlying asetnya ada, teman-teman beli INTP, berarti teman-teman punya hak untuk mungkin dividen segala macam karena teman-teman memiliki sebagian dari INTP-nya kan ya. Ya walaupun dia satu lot tetap teman-teman adalah pemegang sahamnya kan. Tetapi kalau teman-teman hanya masuk based on oh ini kayaknya bisa naik nih. Ah itu sama aja teman-teman berjudi juga. Nggak ada bedanya dengan toko sebelah jadinya. Ya. Jadi kita nggak perlu memperpanjang soal trading itu judi apa enggak ya. Jadi udah sangat jelas. Oke, jadi balik lagi ke INTP ya. Jadi INTP teman-teman perhatikan ini kan dia base ya. Dia base ya. Berarti kan harus ada konfirmasi. Dia mau naik ke atas atau naik ke bawah. Turun ke bawah. Ya. Kalau dia turun ke bawah, jangan ambil. Tapi kalau dia naik ke atas pun kita masih mempertimbangkan dua hal. Pertama adalah dia naik untuk retest ke trendline buat manipulasi tok untuk turun lagi, atau dia benar-benar terus melanjutkan trend. Ya, oke. Jadi pada saat dia break, teman-teman bisa spekulasi buy untuk buy pertama. Ya, nah pada saat dia break trendline, berarti itu konfirmasi dia akan melanjutkan trend. Oke? Nah, next ya, teman-teman tinggal perhatikan support, resisten. Kalau dia terus meninggi, trailing stop teman-teman di mana? Ya, oke? Jadi ini untuk INTP ya, kita masih memperhatikan dia ya, masih wait and see, masih menjadi watchlist kita. INTP head and shoulder. Head and shoulder-nya di mana, Pak? Ini maksudnya. Ini head, ini shoulder, ini ini left head, ini left shoulder, ini adalah ini ya, invert. Oke. Berarti invert berarti bagus dong. Ya. Nah, artinya makanya teman-teman tinggal tunggu aja. Tinggal reaksi aja. Reaksi. Kalau saya lebih ke arah price action ya. Mungkin iya kelihatannya seperti invert head and shoulder segala macam ya. Tapi ya kita tinggal menunggu aja. Kita tinggal menunggu bagaimana reaksi dari minornya ini nih. Minornya kan dia best di situ ya. Dia best kalau dia break. Nah, dia break seperti apa? Ya, dia break seperti apa? Bagaimana pergerakan candlenya segala macam. Teman-teman tinggal cek aja di situ, kemudian break trend line, apa yang harus saya lakukan. Jadi udah ada step by stepnya, bikin aja plannya dari sekarang ya. Oke, nah kalau INTP begitu, bagaimana dengan SMGR? Nah SMGR, ini apakah udah termasuk di area bottom? Ini kan kalau kata orang kan jadi jadi kayak bottom fishing ya. Jadi kayak bottom fishing kan ya. Tapi ini kalau buat saya ini masih spekulasi ya, masih spekulasi. Kita tinggal lihat di weekly-nya apakah ini bottom-nya ada support-nya atau tidak. Ya, support-nya lebih ke arah sini, tapi kalau misalnya saya cuma mengambil bodinya doang, ini kan dekat-dekat support ya, dekat-dekat. Jadi kalau misalnya di area sini, dia ada di area sini. Ya, bedanya ya. Ini penurunannya teman-teman lihat, wah ini tajam banget ya. Tajam banget, tetapi menjelang ke support, teman-teman lihat nggak? Ada perubahan pada perilaku pergerakan harganya. Ini kan gede, ya. Ini gede ya. Ini gede ya. Ini gede ya. Ini gede ya. Tapi ke bawah situ mendekati lantainya, mendekati lantai. Itu bagaimana? Ini kalau teman-teman pernah ski ya, main skateboard atau apa gitu ya. Pada saat teman-teman mendekati tembok, apa yang teman-teman lakukan? Pasti teman-teman berusaha untuk membuat gerakan kita lebih pelan kan? Nah, demikian juga dengan pergerakan harga. Sebenarnya kurang lebih sama lah. Ya, ini mungkin gaya tarik menarik itu kurang lebih sama. Dia begitu dia mendekati lantai, dia akan berusaha banget untuk
memelankan gitu, memperlahan pergerakannya. Nah, memperpelan pergerakannya apakah untuk mantul? Nah, ini yang kita sedang menunggu konfirmasinya. Makanya kenapa kita tidak ada bottom fishing di sini. Oh, ini oke lah, gue ambil lah 6.475 kalau dia mantul kalau dia sampai situ gue ambil. Itu kan spekulasi namanya. Silakan kalau teman-teman memang berani untuk melakukan spekulasi ya. Nggak masalah kalau memang karakternya seperti itu, saya agresif ya, tetapi ingat stop lossnya harus jelas di mana. Obat ini low risk ya, iya jelas low risk ya, 6.475 oke low risk ya, tapi teman-teman juga mesti perhatikan volumenya ya. Pada saat penurunan ini volumenya juga tinggi-tinggi, berarti penurunan ini sebenarnya diikuti oleh keluarnya barang ya, keluarnya barang, betul ya. Teman-teman lihat di sini penurunannya kan, volumenya gimana? Cuma segitu. Tapi keluar di sini beda loh, ya. Volumenya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, maka dari itu, kalau untuk semen, saya jauh lebih menyarankan teman-teman ambil INTP. Ya, INTP. Satunya lagi adalah SMBR. Ini mungkin teman-teman harus lihat juga. Saya nggak tahu kenapa dia dipilih masuk ke IDX 30. IDX 20. Saya nggak tahu kenapa. Ada alasan sesuatu kah dia masuk ke situ? Tapi ini teman-teman boleh perhatikan ya, secara teknikal mungkin dia minornya tok ya. Cuman dia sudah mulai membentuk ini low, ini high ya. Ini sudah higher low ya. Nah, kita tinggal menunggu dia bisa break nggak sini. Ya, kalau dia bisa break, ini minornya tok ya. Minornya tok kita udah bisa ikutin. Oke, tetapi sayangnya cuma satu, nggak ada volumenya. Ya, volumenya kan nggak ada. Volumenya nggak hadir di situ, walaupun dia secara minornya sudah mulai mencoba untuk membentuk uptrend. Ya, jadi tinggal tunggu volumenya sebenarnya, tinggal tunggu volume doang. Oke, itu untuk semen ya, untuk semen. Kemudian ada satu sektornya lagi adalah media. Ya, media itu kan ada banyak ya, ada MSIN di situ. Ini kebetulan saya nggak trading kan ya. Terus ada IPTV di situ. Ya, ini IPTV, kemudian ada SCMA. SCMA di sana. Ya, ini juga ada di area yang ini masih saya tanya-tanyakan. Ya, dia udah sempat naik ya, udah sempat naik, kemudian shadow-nya terus masih turun. Nah, ini apakah di sini ya dia akan jebol ke bawah? Ini kan dia retest nih. Dia retest nih. Nah, ini retest ini adalah peluang kita untuk menilai pergerakan dari saham ini, ya. Pergerakan saham ini seperti apa. Kalau dia retest dan dia mantul, nah ini adalah peluang. Berarti dia retest. Kalau teman-teman mau aman, ya makanya tunggu di 332, ya, 332. Kemudian ada itu ya, pertunangan ya. Ya, ada MNCN. Ya, ini MNCN. Tapi ini yang MM-an itu saya tidak trading kan ya, kebetulan ya. Ada satu Trin. Bukan Trin. Ada Mari ya, ada Mari di situ. Ada Mari ya, Mari udah mulai nih. Ini kalau dia benar-benar bisa stay di atas 396 ya. Ini juga teman-teman masih bisa perhatikanlah ini ya, kalau dia bisa stay di situ, ini ada peluang. Ya, terus habis itu ada si ABA ya. Benar ya? Ya, cuman ini agak-agak ini sih ya, kalau misalnya kita lihat dari fundamentalnya ya, si ABA sama si Mari ini, si ABA atau si Mari ya, kemarin yang tidak menyerahkan laporan keuangan. Ya, yang mana ya? Tapi kedua ini secara teknikal sebenarnya sangat berpeluang ya, sangat berpeluang. Tapi ya resikonya cukup tinggi. Mau right issue ya ini ya. Nah, ini teman-teman perhatikan, kalau dia mau corporate action pasti ada sesuatu yang akan dia lakukan dengan harganya ya. Tapi ini kalau boleh ya hindarilah. Ya, jadi ya teman-teman kalau misalnya mau lebih kemari, tapi jangan lupa ya bikin trading plan-nya. ABA, Mari, SCMA sih mungkin lebih tenang lah ya, kita ikut ya. Fundamentalnya masih bagus ya. Cuma memang ini belakang ini saya nggak tahu ya kenapa media itu sampai hancur berantakan seperti itu. Tapi hanya yang grupnya si M itu yang naik tinggi banget ya. Itu kenapa kita nggak tahu.
Ya, tapi teman-teman lihat di volumenya ya. Saya coba gedein ya. Ini kalau yang ABA ya. Volumenya sih sebenarnya cukup menarik ya. Ya, tinggi-tinggi ya volumenya. Ini kok nggak bisa tinggi ya. Ya ini kalau garis ini kan adalah EMA 20 ya. Garis ini, garis yang di volume. Ini kan berarti apa namanya di atas garis itu. Berarti kan ini volumenya gede ya. Jadi dia sebenarnya mengkonfirmasi candle-candle ini. Ya, ada apa? Apakah karena ada corporate action makanya mereka melakukan sesuatu di sini. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya, teman-teman ya. Jadi watchlist kita, teman-teman perhatikan, bikin trading plan-nya. Jangan lupa ya. Apa namanya? Selalu siapkan risk saya di mana ya, selalu siapkan ini kalau misalnya target price saya harus di mana. Jadi trading plan itu harus cukup jelas. 3 hal doang ada di trading plan ya. Harga saya buy di mana, harga saya keluar di mana kalau market tidak setuju, harga saya keluar kalau itu mencapai target ada di mana. Jadi risk reward ratio-nya itu teman-teman harus benar-benar perhatikan ya. Ingat ya, trading bisa jadi menjadi judi. Kalau teman-teman tidak punya persiapan, tidak punya perencanaan, nggak tahu apa yang teman-teman lakukan di ya yang ini, ya mungkin di saham segala macam ya nggak ada gunanya. Ya, sama aja itu namanya judi juga jadinya. Oke? Ya, semoga bisa cuan ya. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya, untuk waktunya ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Ya, buat hari Kamis. Thank you semuanya. Sampai ketemu.